Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rahmasari dengan NIM 2111021018, berasal dari kelas 3CD4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah perbankan, yaitu Bank Syariah. Sebelum itu, sudah tahukah teman-teman pengertian dari Bank Syariah? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan atau adl wa tawazun, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Lalu, apa sih perbedaan bank syariah dengan bank konvensional? Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa MUI. Dengan demikian, setiap aktivitas yang dilakukan pada bank syariah, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dana, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yakni jual, beli, dan bagi hasil. Sedangkan bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatannya secara konvensional, mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional, serta berlandaskan hukum formil negara. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah terbagi atas 8, yaitu yang pertama prinsip, yang kedua tujuan dan fungsi, yang ketiga sistem operasional, yang keempat pengawas kegiatan, yang kelima hubungan nasabah dan bank, yang keenam pengelolaan dana, yang ketujuh kesepakatan formal yang berlaku, dan yang terakhir adalah denda. Untuk penjelasannya, yang pertama yaitu prinsip. Prinsip perbankan konvensional umumnya mengacu pada peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara itu, prinsip perbankan syariah mengacu pada hukum Islam, termasuk pada Al-Quran dan hadis, serta diatur oleh fatwa ulama. Dengan begitu, seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip yang Islami. Yang kedua, tujuan dan fungsinya. Bank konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan sistem bebas nilai atau dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Sedangkan bank syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan atau profit saja. Tujuan bank syariah yakni untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sementara fungsi bank syariah berdasarkan perbedaan bank syariah dan bank konvensional adalah: yang pertama, bank syariah dan unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Sementara itu, bank konvensional tidak wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, bank syariah dan USS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Sementara itu, bank konvensional tidak menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, ataupun dana sosial lainnya. Yang ketiga, bank syariah dan USS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir, sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Sementara itu, bank konvensional tidak melakukannya. Dan yang terakhir, pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan yang ketiga adalah sistem operasional. Pada perbankan konvensional biasanya menerapkan suku bunga dan perjanjian umum yang berdasarkan pada aturan nasional yang berlaku. Dalam hal ini, akad antara pihak bank dan pihak nasabah dilakukan sesuai dengan kesepakatan jumlah suku bunga. Hal tersebut jelas berbeda dengan bank syariah.
Pada praktiknya, bank syariah tidak menerapkan suku bunga dalam setiap transaksi yang berlangsung karena suku bunga bisa dikatakan sebagai riba. Maka dari itu, sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah antara pihak bank dan nasabah. Dalam hal ini, pihak bank dan nasabah biasanya melakukan kesepakatan berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Yang keempat adalah pengawas kegiatan. Sebenarnya, pengawas kegiatan bank konvensional dan bank syariah sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan. Tetapi, yang membedakan terletak pada pihak pengawasnya. Semua aktivitas bank konvensional umumnya diawasi oleh Dewan Komisaris, sedangkan pengawas kegiatan bank syariah terdiri dari berbagai lembaga seperti Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank. Yang kelima adalah hubungan nasabah dengan bank. Pada perbankan konvensional, umumnya hubungan antara nasabah dan pihak bank yaitu debitur dan kreditur. Nasabah berperan sebagai kreditur, sedangkan pihak bank berperan sebagai debitur. Sedangkan hubungan antara nasabah dan bank syariah terbagi ke dalam 4 jenis, diantaranya penjual-pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Pihak bank syariah akan berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli jika menggunakan akad murabahah, istisna, dan salam. Sementara itu, pada akad musyarakat dan mudarabah, maka hubungan yang berlaku adalah kemitraan. Pada akad ijarah, pihak bank berperan sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Perbedaan yang keenam adalah pengelolaan dana. Bank konvensional umumnya dapat melakukan pengelolaan dana di dalam seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah aturan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, bank syariah melakukan pengelolaan dana berdasarkan aturan Islam. Itulah mengapa uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai atau aturan dalam Islam. Dan yang ketujuh adalah kesepakatan formal yang berlaku. Bank konvensional umumnya melakukan perjanjian secara hukum nasional, sedangkan bank syariah melakukan akad dengan disertai oleh hukum Islam. Pada perbankan syariah, terdapat beragam jenis akad transaksi serta rukun dan syarat yang harus ditunaikan agar akad yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah bisa sah. Dan perbedaan yang terakhir adalah denda. Pada bank konvensional, biasanya terdapat denda yang harus dibayarkan oleh nasabah ketika terlambat melakukan pembayaran. Selain itu, besaran bunga atau dendanya pun bisa meningkat bila nasabah tidak bisa membayar hingga batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan pada bank syariah, umumnya tidak ada aturan denda seperti itu. Sebagai gantinya, pihak bank syariah akan melakukan kesepakatan bersama. Lalu, apa aja sih produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah? Bank syariah menawarkan 5 macam produk, yaitu tabungan syariah, deposito berjangka, giro syariah, gadai syariah, dan pembiayaan syariah. Produk yang pertama yaitu tabungan syariah. Tabungan syariah merupakan produk simpanan yang harus melewati beberapa ketentuan untuk dapat melakukan penarikan. Nasabah bisa melakukan penarikan dari produk bank syariah ini dengan menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan, hingga internet banking. Produk yang kedua yaitu deposito syariah. Deposito syariah merupakan simpanan berjangka yang dikelola oleh pihak bank menggunakan akad mudarabah. Deposito syariah dapat diajukan oleh nasabah perorangan maupun perusahaan yang bisa ditarik setelah waktu simpanan berakhir atau telah memasuki jatuh tempo. Jatuh tempo bisa dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Produk yang ketiga yaitu giro syariah. Giro syariah merupakan produk simpanan yang dimiliki perbankan syariah. Produk bank syariah ini cukup unik karena dana yang nasabah simpan dapat ditarik melalui ATM, cek, atau biliet giro. Nasabah pemegang giro syariah yang biasa disebut giran bisa dari perorangan atau badan usaha yang membutuhkan kemudahan bertransaksi dalam jumlah yang sangat besar dan kapan saja. Dan produk yang keempat adalah gadai syariah. Gadai syariah merupakan produk pinjaman tunai
yang menggunakan akad ran atau ijarah. Sebagai nasabah diwajibkan untuk menyerahkan barang atau jaminan sebagai syarat akad. Ada ketentuan yang harus nasabah patuhi saat ingin mengajukan produk bank syariah ini. Apabila tidak sanggup melunasi cicilan, barang yang nasabah serahkan kepada pihak perbankan akan dijual untuk menutupi sisa cicilan. Jika ternyata harga jual barangnya melebihi cicilan, maka pihak bank akan mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. Dan produk yang terakhir adalah pembiayaan syariah. Menurut OJK, setiap kegiatan dalam pembiayaan syariah haruslah merujuk pada akad yang fatwanya dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Prinsip dalam pembiayaan syariah diantaranya prinsip keadilan, universalisme, keseimbangan, serta tidak mengandung unsur haram yaitu gharar, maisir, riba, zulm, dan riswah. Nasabah diwajibkan melunasi pembiayaan yang diajukan dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Lalu, bagaimana prinsip operasional syariah yang ditetapkan dalam penghimpunan dana masyarakat? Ada dua prinsip, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Yang pertama adalah prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang ditetapkan adalah wadiah yad damanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah damanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiah yad damanah, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Ketentuan umum dari produk ini adalah keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, serta pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, tetapi tidak boleh diperjanjikan di muka. Yang kedua, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, biliar giro, dan debit card. Yang ketiga, terhadap pembukaan rekening ini, bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Dan ketentuan yang terakhir yaitu ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip yang kedua adalah prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai syahibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi semua. Ada mudharib, ada pemilik dana, ada usaha yang dibagi hasilkan, ada nisbah, dan ada ijab kabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua, yaitu mudharabah mutlakah dan mudharabah muqayyadah. Yang pertama, mudharabah mutlakah. Ketentuan umum dalam produk ini adalah bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan, keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Lalu, untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah,
bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau biljet deposito kepada deposan. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Lalu, deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru. Tetapi, bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah ini juga terbagi dua, yaitu mudharabah muqayyadah on balance sheet dan mudharabah muqayyadah off balance sheet. Yang pertama, mudharabah muqayyadah on balance sheet. Karakteristiknya adalah yang pertama, pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. Selanjutnya, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Lalu, sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Dan untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau biljet deposito kepada deposan. Dan yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah off balance sheet. Untuk karakteristiknya, yaitu yang pertama, sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif. Selanjutnya, dana simpanan khusus harus dicalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Dan bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua pembiayaan dengan prinsip sewa, dan yang ketiga pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Prinsip pertama adalah prinsip jual beli atau buying. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah pembiayaan murabahah. Murabahah atau al-ba'i bi saman ajil lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah berasal dari kata ribu atau keuntungan. Adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Yang kedua adalah pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas, transaksi ini mirip jual beli ijon. Namun dalam transaksi ini, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Ketentuan umum pembiayaan salam adalah sebagai berikut, yaitu pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Misalnya, jual beli 100 kg mangga harmanis kualitas A dengan harga Rp5.000 per kilogram akan diserahkan pada panen 2 bulan mendatang. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai akad,
maka nasabah atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengambilkan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan atau inventory, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga atau pembeli kedua, seperti bulog, pedagang pasar induk, atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut sebagai paralel salam. Yang ketiga adalah pembiayaan istisna. Produk istisna menyerupai produk salam, tapi dalam istisna, pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau termin pembayaran. Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum pembayaran istisna adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah. Prinsip yang kedua adalah prinsip sewa atau ijarah. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya, prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli. Tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli, objek transaksinya adalah barang, pada ijarah, objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah, dikenal ijarah muntahiyah bitamlik atau sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan musyarakah. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah atau syirkah atau syarikah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut, yaitu semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi, menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya, dan memberi pinjaman kepada pihak lain. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, dan menjadi tidak cakap hukum. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Pembiayaan yang kedua adalah pembiayaan mudharabah. Secara spesifik, terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah, yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari sahib al-mal dan keahlian dari mudharib. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil sahib al-mal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil sahib al-mal, dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.
Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut, yaitu jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara yaitu perhitungan dari pendapatan proyek atau revenue sharing dan perhitungan dari keuntungan proyek atau profit sharing. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan dan usaha nasabah. Jika nasabah cedera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau menyebar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi jasa perbankan syariah. Selanjutnya adalah produk jasa perbankan lainnya, yaitu layanan perbankan di mana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Produk-produk itu antara lain wakalah, kafalah, syarf, qard, ran, hiwalah, ijarah, dan al-wadi'ah. Nah, segitu saja materi dari perbankan syariah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan video ini dapat mengambil manfaatnya, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.